Salam jumpa sahabat Giga Production, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam kebahagiaan ya. Baik, kali ini kami akan sharing kembali bagaimana membuat Google Form. Kali ini kita akan fokuskan membuat form survei ya. Sebelum dilanjutkan, mohon support dari sahabat semua untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja ya. Nanti kita akan membuat form survei untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kepentingan, maksudnya pentingnya dari suatu fasilitas umum yang berada di suatu wilayah tertentu. Nanti kita berandai-andai fasilitas umum yang ada di satu wilayah itu ada lapangan olahraga, tempat bermain anak, ada tempat ibadahnya, food court, dan teater. Jadi masing-masing nanti kita pastikan juga dari masing-masing fasilitas yang ada apakah kelengkapan parkir, kamar mandi, dan akses wifi-nya memungkinkan. Kemudian di definisi kepentingan dan kepuasan. Di kepentingan nanti kita ingin mengetahui, ini hanya sekilas ya kita bahas di luar formnya. Apakah tempat tersebut memang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat ya? Di sini poin pentingnya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya form online itu kita dapat cepat menangkap aspirasi masyarakat. Kemudian di sisi kepuasan menandakan masyarakat sudah atau belum puas diukur dari penilaian tentang jumlah, kondisi, apakah bagus atau rusak, dan penempatan dari fasumnya sendiri. Kemudian di pengukuran kepentingan ada 5 skala, yaitu dari sangat tidak penting sampai dengan sangat penting. Kemudian di kepuasan sama yang menandakan ekspresi ya, ketika pengunjung datang ke fasum itu, fasilitas umum tersebut, apakah sangat puas atau sangat tidak puas. Berikutnya nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan kita hadirkan di Google Form-nya. Yang pertama yaitu seberapa pentingkah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, dan yang kedua adalah seberapa puaskah ketika berkunjung. Dan di terakhir ada tambahan dari sekian fasum tadi mana yang paling disukai, berarti terkait kenyamanan ya. Kemudian berikutnya dari fasum yang ada, manakah yang kurang memuaskan dari sisi kelengkapan, misalnya aksesnya, parkirnya, dan kamar mandi serta kondisi dari fasum tersebut. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung ke pembuatan formulirnya seperti biasa. Kita awali saja ya. Silahkan login ke akunnya, kemudian ke Drive, buka Google Drive-nya. Kemudian jangan lupa untuk merapikan, buat dulu folder dengan cara klik baru, kemudian folder ini ya. Dan saya sudah bikin namanya folder survei. Kemudian di sini baru kita buat Google formulirnya, kita klik Google formulir. Tunggu responnya, jangan lupa kasih judul survei kepuasan masyarakat ya, masyarakat. Oke, kita langsung ke sini. Di deskripsinya kita kasih panduan pengisian ya. Jadi sudah saya siapkan, kita buka dulu ya sini ya. Berikan pendapat Anda ini ya, berikan pendapat atau persepsi Anda tentang kualitas kenyataan dan kepentingan harapan terhadap ruang publik tersebut berdasarkan pertanyaan yang ada. Enter dulu. Untuk memudahkan Anda menjawab, telah disediakan jawaban 1 sampai 5, dan jawaban itu tidak ada benar salah. Jadi pengunjung dibebaskan untuk memberikan jawaban yang ada sesuai hasil yang mereka rasakan. Baik, sebelum ke pertanyaan kita bersantik dulu dengan dengan ini ya, tema ya. Kita kasih header biar cantik. Untuk wisata
Oke, kita pilih dulu salah satu aja ini, terapkan. Ini teman-teman kalau mau overview, mau bagaimana cara membuat formulir secara ini, kami sudah menyediakan juga overview di video sebelumnya. Teman-teman buka playlist ini ya, Google Form. Kita lanjutkan, kemudian kita buat pertanyaan satu demi satu. Yang pertama kita pastikan data dari pengunjungnya, yaitu pastikan nama. Oke, ini wajib. Kemudian berikutnya alamat. Ini untuk mengetahui kalau apa namanya tingkat kepentingan, biasanya pengunjung yang dekat dengan Fasum dengan pengunjung yang jauh dari Fasum itu akan berbeda menjawabnya ya. Nanti kita akan bisa menilai dari sana. Kemudian oh ya, untuk alamat ini jika apa teman-teman langsung praktek untuk membuatnya, saya sarankan menggunakan pilihan ganda drop down yang isinya adalah langsung kecamatan atau desa, di mana pengunjung tinggal memilih saja. Karena ini hanya contoh, saya kasih tag kosong aja, paragraf. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah nomor HP atau yang sekarang WA aktif ya, biar kita bisa menghubungi jika dibutuhkan. Ini juga wajib. Udah. Oke, setelah itu, setelah mengisi data pengunjung atau yang mengisi kuesioner, kita tambah bagian masuk ke pertanyaan survei ya, pertanyaan survei. Kita tambah deskripsi lagi. Di sini sama nggak apa-apa. Teman-teman nanti bisa memodifikasi sedemikian rupa ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan satu demi satu. Kita awal dari penting, kemudian puas ya. Kita buka dulu yang ini ya, lapangan olahraga. Di pertanyaannya ini ya, ini tinggal copy paste aja, bisa. Ini sebab pentingkah keberadaan dari lapangan olahraga di masyarakat. Saya copy paste di notepad aja biar nanti enak pertanyaannya. Kemudian yang sini ya, ini saya copy semua aja, copy saya salin ke notepad ini biar enak. Oke, kemudian setelah dari sisi kepentingan, kepuasannya kita ini juga oh iya, ini kita menggunakan skala linear kalau teman-teman masih ingat ya. Untuk survei itu bagusnya menggunakan skala linear, bisa juga sih menggunakan kotak centang misalnya. Nanti kita lihat juga ya, apa mana bagusnya pakai skala linear atau centang. Tadi kita lihat dulu penting, ini sangat tidak penting. Ini kalau skala linear yang paling bawah sampai yang paling atas. Maaf, satu terus sangat penting. Itu ya. Coba kita lihat di tampilan di sini. Berikutnya, oke, dia butuhkan jawaban. Sementara kita nonaktifkan dulu ya. Ini nanti untuk pengecekan. Nanti kita aktifkan lagi. Oke, kita refresh dulu. Berikutnya, nah ini kalau menggunakan skala linear. Coba yang kedua, yang tingkat kepuasan, kita tambahkan pertanyaan, kita copy saja, seberapa puaskah Anda berkunjung ke lapangan olahraga berarti ya. Ini kita coba menggunakan kotak centang ya, biar beda. Oh ya, kotak centang aja. Pilihan ganda aja, kalau kotak centang itu bisa nyentang salah satu atau dua deh.
Kalau kepuasan tadi penilaiannya sangat tidak puas. Bentar, sorry. 1 sangat tidak puas. 2 tidak puas. 3 cukup puas. Cukup puas. 4 puas. Angka dulu ya. 5 sangat puas. Oke, nanti kita bedakan mana yang bagus, pilihan ganda atau apa namanya, skala linear tadi. Terus ini pilihan aja teman-teman. Oke, ini kalau skala linear seperti ini, tinggal klik dan nggak membutuhkan banyak tempat ya. Kalau ini nggak bisa juga pilih 2 ya, dia hanya 1. Coba kalau kita coba menggunakan misalnya kotak centang. Oke, apakah sama dia pilihannya hanya 1 atau 2? Kita lanjutkan. Nah, ini perbedaannya. Kalau centang dia bisa memilih apa namanya, 2 pilihan, 1 pilihan atau lebih. Coba kita ya, bagusnya berarti yang bisa secara fungsi, karena pengunjung hanya memilih salah satu antara pilihan ganda atau skala linear. Tapi untuk tampilan saya lebih cenderung ke skala linear ya, lebih simpel dan rapi. Tinggal nanti di sini dikasih keterangan saja. Misalnya kita di sini langsung saja ya, 1. Nah, kita copy dari sini aja ya. Ini kita masukkan di sini. Sebentar. Nanti untuk panduan bagi yang isi ini ya, biar ada, tidak lupa dia kalau skala linear kasih 1 di ini. Kemudian kepuasan panjang di awal dia. Nah, seperti itu. Kita kasih angka 2, 3, 4, 5. Oke, kita refresh lagi tampilannya seperti apa. Oke ya, jadi ada ini ya, ada panduan pertanyaan dengan skala 1/5, 1, 2 artinya seperti itu. Nah, jadi yang kedua nanti untuk kepuasan lapangan olahraga ini kita ganti juga menjadi skala linear biar lebih rapi dia. Oke, sini skala linear. Oke, sangat tidak puas dan sangat puas. Jadi kalau skala linear itu hanya menampilkan yang paling awal dengan yang terakhir ya. Oke, seperti itu tampilnya, seperti ini dia ya. Dia angka yang paling awal, yang paling jelek misalnya, sampai yang paling bagus pernyataannya, sangat tidak penting sampai sangat penting. Kemudian fasilitas yang kedua, tempat bermain anak, sama dengan yang tadi. Nanti juga bisa teman-teman kasih perbagian misalnya juga bisa, biar apanya fokus ya. Misalnya ini hanya
data aja, nanti langsung dilanjutkan, kita kasih langsung bagian lagi, lapangan olahraga. Ini kita copy saja. Oke, ini kita hapus. Oke, jadi langsung seperti itu. Kemudian sebelum masuk ke fasum berikutnya, kita kasih bagian lagi di sini. Tadi berikutnya apa? Tempat bermain anak. Ini hanya salah satu contoh. Nanti teman-teman tinggal mengkreasikan aja ya, mana yang paling efektif. Tempat bermain anak. Datanya kita copy juga dari sini. Setiap ini ada pengantarnya, semacam panduan. Oke, kemudian pertanyaannya sama sebenarnya. Kita copy saja. Seberapa pentingkah keberadaan, ini kita ganti ya, tempat bermain anak bagi masyarakat ya. Skala linear juga, sangat tidak penting, sangat penting. Oke, kemudian pertanyaan kedua, kepuasan. Kita copy lagi, kita tambah di sini. Seberapa puaskah Anda ketika berkunjung ke tempat bermain anak? Oke, sama skala linear, sangat tidak puas, sangat puas kebalikannya ya. Dan berikutnya kita tambah bagian lagi, jadi setiap bagian nanti satu tempat ya. Tempat ibadah. Jadi dengan apa namanya, survei semacam ini untuk mengetahui kerja dari pegawai juga sangat bisa ini. Kalau tidak puas berarti ada yang nggak beres. Oke, langsung ke pertanyaan, seberapa pentingkah keberadaan tempat ibadah ya tadi ya, ibadah bagi masyarakat, maksudnya tempat ibadah di fasum itu, ibadah di alun-alun misalnya. Oke, ini skala linear juga, sangat tidak penting dan sangat penting itu. Kemudian tingkat kepuasan ya, seberapa puaskah Anda ketika berkunjung ke tempat ibadah, seperti itu. Kemudian ini lagi, sangat tidak puas dan puas. Kalau kita tambahkan lainnya apa deh yang keluar ya. Ini iseng aja ya, ini karena apa, mencoba juga. Kita refresh lagi berikutnya. Nah ini tadi ya, per satu tempat apa namanya, muncul untuk lapangan olahraga, pentingkah, terus puaskah, terus berikutnya lapangan tempat bermain anak, kemudian tempat ibadah ya. Oke, kalau lebih dari dua munculnya seperti ini ya. Langsung kita bikin saja yang ini ya,
skala linear. Oke. Sangat tidak penting. Sangat penting. Oke. Berikutnya ke food code. Bentar ya. Tambahkan bagian lagi. Food code itu wahana atau perkumpulan untuk area kuliner ya. Kita kasih deskripsinya lagi di sini, kemudian pertanyaan, seberapa pentingkah ya. Seperti biasa ke linear, yang kita ganti titik-titiknya menjadi food code. 1 sampai 5 sangat sangat tidak penting dan sangat penting. Kemudian tambahkan lagi di kepuasan. Puaskah ini ya. Oke, ini skala linear juga, kita edit dulu ke food code. Sangat tidak puas, ini bisa jadi pelayanan di ini ya, dari masing-masing stand kulinernya. Oke, ini masih ada satu ya di area teater, tapi kita anggap karena konsepnya sama, kita anggap 4 ini sudah mewakili lah bagaimana cara membuat Google Form untuk survei ya. Kemudian berikutnya di tambahan tadi ya, tambahan kita pengen tahu dari fasilitas yang ada itu ini ya, mana fasilitas yang paling disukai. Oke, kita tambahkan lagi. Jadi biar tahu dari tempat ini, dari 5 tempat tadi ya, 5 tempat tadi, misalnya dari lapangan olahraga sama dengan teater tuh mana sih yang paling disukai oleh masyarakat. Kita bisa tahu berarti pelayanan di sana yang paling bagus. Kita tambahkan tempat favorit gitu aja ya. Kita tambahkan pertanyaannya tadi, ambil lagi. Nah ini dari fasilitas umum yang ada di alun-alun tadi misalnya ya, ini manakah yang paling disukai, langsung pilihan ganda saja. Tadi yang pertama ada lapangan olahraga, kemudian tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat bermain anak, tempat ibadah, food court, dan terakhir tadi nanti kita lengkapi aja ya, teater, gedung teater ya misalnya ya, yang sering ada pertunjukan misalnya. Oke, kemudian pertanyaan tambahan lagi, tadi satu lagi ya, mana tadi, dari fasilitas yang ada manakah menurut Anda yang kurang memuaskan. Nah, ini nanti kalau yang biasanya tadi pakai skala linear dengan yang ini pilihan ganda, yang ini nanti pakai beda lagi ya, kita praktekkan aja. Oke, ini memakai kisi pilihan ganda. Bentar ya, kita barisnya berarti nama tempat, kolomnya berarti ekspresi ya, apa namanya, ya ekspresi atau fasilitasnya yang mau kita kritisi di sini. Sama kita copy saja dari sini. Oh, nggak bisa ya. Oke.
sama nol nggak apa-apa, lapangan olahraga. Kemudian tempat bermain anak, kemudian tempat ibadah, food court, teater. 5 tempat itu ya, di baris ini kita isi 5 itu. Kemudian di kolomnya kita yang kita tanyakan dari sisi ini, akses, parkir, kamar mandi, dan kondisi ya. Kondisi itu baik buruk. Akses, lokasi, halaman parkir. Ini kita lihat hasilnya ya. Kemudian kamar mandi ya, kamar mandi. Kemudian apa tadi terakhir, kondisi ya, kondisinya apakah terawat atau jorok, bagus atau jelek gitu, seperti itu. Oke, seperti ini kita lihat hasilnya. Kita next terus. Oke, next. Nih, masih food court ya, next, harus ini. Nah, seperti ini dia. Jadi yang terakhir itu untuk tempat favorit, kita pilih yang mana. Kemudian ini hanya salah satu ya, nggak boleh milih 2. Kemudian di sini kita pengen tahu dari sekian tempat fasilitas umum yang ada, mana yang masih kurang memuaskan dari sisi aksesnya, dari halaman parkirnya, kamar mandi, dan kondisinya. Misalnya lapangan olahraga itu halaman parkirnya kurang bagus, atau kamar mandinya. Terus di sini langsung bisa dipilih dan kita bisa mendapatkan masukan lebih banyak di sini. Jadi selain survei juga kita bisa tahu sisi-sisi detail dari masing-masing tempat itu. Baik, seperti itu. Sekarang kita coba untuk mengisinya ya. Sudah selesai semua. Sekarang kita coba isi. Oke, kita refresh dulu. Ini Budi misalnya, alamat Jalan Nunukan, kecamatan apa. Ini karena kecamatan itu apa, menunjukkan lokasinya pengunjung 08. Nah, oke. Kemudian ini untuk lapangan olahraga penting banget. Misalnya puasnya belum puas karena masih ada beberapa yang kurang bersih misalnya. Ini kita ajak dulu. Kemudian ya, jadi dengan Google Form sangat mudah banget kita membuat survei ya. Nah, ini tadi yang tempat favorit. Yang paling favorit itu misalnya tempat bermain anak karena banyak punya anak kecil. Yang suka makan, food court tentunya. Yang suka beribadah misalnya ininya, atau yang suka nonton hiburan di teaternya. Dari masing-masing ini halaman parkir misalnya, tempat bermain anak, kamar mandinya kurang bagus, tempat ibadahnya, akses ke lokasinya terlalu sempit misalnya, food courtnya kondisinya nggak terawat karena banyak stand yang asal-asalan. Di teater mungkin akses ke lokasinya juga. Kita kirim coba. Kemudian kita lihat di sini jawabannya. Oke, sudah ada jawaban masuk 1 ya. Budi, Jalan Nunukan. Nah, ini seberapa pentingkah? 4. Nah, langsung ditampilkan di sini grafiknya. Sangat enak banget ini pakai Google Form itu. Kemudian yang tadi favorit tadi, bagian favorit langsung kita tahu. Berarti yang teater, banyak orang berkunjung ke teater. Kemudian dari masing-masing ini lapangan olahraga, yang bermasalah halaman parkirnya,
tempat bermain anak, kamar mandi, langsung cepat ini. Kita juga bisa mengecek di Google Sheet spreadsheet-nya dengan mengklik ini ya, simbol spreadsheet. Kita buat spreadsheet baru saja, kita tunggu. Nah, seperti ini. Kita langsung bisa dapat data ini satu persatu muncul di angkanya ya. Nah, ini sangat enak. Kita survei ini menggunakan apa namanya, Google Form. Datanya langsung cepat dan ada infografisnya juga di masing-masing jawaban. Kita coba lagi misalnya mengisi yang kedua ya. Nanti kita akan membandingkan di sini perubahannya. Oke, nama Heri misalnya ya. Alamat Jalan Buah, Kecamatan Salak misalnya. Nomor HP berikutnya kita iseng-iseng dulu aja, kita acak. Ini tempat bermain anak yang sangat disukai misalnya. Kemudian tempat ibadahnya sama tapi belum puas. Kemudian food court, ini yang hobi makan atau yang kita anggap nggak hobi makan, cukup puas saja. Kemudian cukup penting, puasannya juga cukup puas karena nggak begitu ya. Kemudian tempat favorit berarti tadi tempat bermain anak dia ya, konsistensinya ya, karena dia suka lebih ini tempat bermain anak, dia mungkin halaman parkir yang selalu penuh dia. Ini kita iseng-iseng aja. Oke, ini kurang satu ya, tempat ibadah. Oke, kirim. Oke, sudah terkirim. Kita cek lagi ya, langsung masuk di spreadsheet-nya. Kemudian di sini langsung jawabannya sudah 2. Nah, ini dia. Langsung muncul jawaban kedua. Ini berarti kebetulan sama tadi tempat ibadah ya. Asik. Nah, asik dan mudah. Dengan Google Form kita bisa melakukan survei, tinggal membagikan link. Bagaimana membagikannya? Seperti biasa kita klik kirim ini. Kemudian ini ada 3 yang rantai ini. Kemudian tinggal perpendek URL biar cantik, kita salin. Kita coba taruh di notepad sini ya. Ini tinggal dibagi atau teman-teman pakai Bitly juga bisa juga. Kemudian dari fitur tadi, dengan kita membuat model untuk survei sendiri, kemudian pertanyaan tambahan, kita menggunakan dari fitur pertanyaannya. Yang pertama ini di nama ada jawaban singkat, ini paragraf, ini jawaban singkat juga, sedangkan yang disurvei rata-rata skala linear. Kemudian yang tambahan tadi di sini kita menggunakan ini pilihan ganda, dan yang terakhir ini kita mempraktekkan menggunakan gizi pilihan ganda. Dan tampilannya kurang lebih seperti ini ya kalau jadinya. Seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan kirimkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.